Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Arsy Assalam di channel News Camcher. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman pendakian saat mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2016. Tapi kali ini nggak seperti video sebelumnya. Saya hanya akan bercerita saat saya bertemu seseorang yang menurut saya sangatlah misterius. Buat kalian yang penasaran seperti apa ceritanya, tonton video ini sampai habis karena kalian akan merasa keheranan sama seperti yang saya rasakan. Sebelum lanjut ceritanya, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dan buat yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke guys, langsung aja kita gasruk ceritanya. Kejadian ini bermula saat saya dan teman-teman berada di masjid untuk menunaikan sholat subuh. Jadi saat itu saya mendaki bersama 4 orang teman. Nah, kita berangkat dari kota Sukabumi kurang lebih setengah 4 pagi dengan menggunakan angkutan umum. Sesampainya di Cibodas, kita langsung bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Karena pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Nah, setelah kita sholat dan sarapan, saat kita sedang packing ulang, kurang lebih pukul 6 pagi, tiba-tiba datanglah seorang kakek-kakek dengan membawa tongkat di tangannya. Kakek ini seperti kakek-kakek biasa. Saat itu si kakek mengenakan jas dan sepatu boot. Kita nggak aneh dengan penampilan si kakek ini, tapi yang kita aneh, kok si kakek datang secara tiba-tiba. Saat itu kita juga sempat ngobrol dengan menggunakan bahasa Sunda. Dan teman saya pun sempat memberi rokok kepada si kakek ini. Kurang lebih setengah 7 pagi, kita melihat satu rombongan dan kemudian mereka menghampiri kita. Kita pun menanyakan asal mereka dari mana, yang ternyata mereka ini rombongan dari Jakarta. Kita semua memanggil rombongan itu dengan sebutan rombongan si Teteh Merah. Karena adalah salah satu wanita dari mereka yang mengenakan jaket merah, dan wanita itu pula yang membuat kita salah fokus karena kecantikannya. Makanya yang kita ingat hanyalah wanita yang berjaket merah tersebut. Saat mereka datang, si kakek ini akhirnya menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk ngobrol. Kita yang pada saat itu posisinya enggak terlalu jauh dengan rombongan yang dari Jakarta. Nah, saya dan beberapa teman mendengarkan percakapan antara si kakek dan rombongan si Teteh Merah. Di sana saya heran si kakek fasih berbahasa Indonesia. Karena setahu saya, sepasih-pasihnya orang Sunda, pasti ada aja kata-kata Sunda yang terucap. Tapi saat si kakek ini berbicara, seolah-olah dia bukan orang Sunda. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 dan kita semua sudah siap untuk mendaki, akhirnya kita pamit sama si kakek dan rombongan si Teteh Merah. Setelah kita berjalan,
Dari kejauhan kurang lebih 50 meter, kita menoleh ke arah masjid dan terlihat mereka masih asik untuk berbincang. Saat di pendakian pun, alhamdulillah normal-normal aja. Kita semua nggak ada yang mengalami hal aneh apapun. Sebelum melewati pos kandang batu, sekitar pukul setengah 4 sore, disinilah kita semua terkejut melihat si kakek sedang turun gunung. Dan pada saat itu dari kejauhan, saya tidak melihat si kakek ini turun. Jadi kita semua bertemu secara tiba-tiba lagi, dan pakaian yang si kakek kenakan juga masih sama seperti saat kita bertemu di Masjid Cibodas. Di sana kita berbincang sedikit dengan si kakek. Nah, sambil berbincang, si kakek ini membawa kantong kresek putih yang dikaitkan di tongkatnya. Tos di mana, Ki? Aki teh tos ninggalian gunung. Ieu dibere ku barudak. Setelah si kakek pergi, kita semua langsung bertatap-tatapan karena kita heran si kakek ini gak pernah nyusul kita saat di pendakian, tapi kenapa si kakek ini udah turun gunung lagi? Padahal kita pun baru akan melewati pos kandang batu. Dan rombongan si Teteh Merah pun belum terlihat melintas di jalur pendakian. Padahal terakhir kali kita lihat si kakek ini sedang berbincang di Masjid Cibodas. Akhirnya, dengan perasaan heran, kita pun melanjutkan pendakian dan sampai di kandang badak kurang lebih pukul 4:30 sore. Singkat cerita, keesokan harinya kita bermaksud untuk mendaki ke Gunung Pangrango. Namun setelah berjalan kurang lebih 30 menit, seorang teman saya menyarankan agar kita putar balik dan mendaki ke Gunung Gede aja. Karena menurut dia saat itu Gunung Pangrango sedikit angker. Nah, barulah di sana kita bertemu si Teteh Merah yang pada saat itu terlihat sedang buru-buru. Akhirnya kita pun gak sempat untuk berbincang dengan rombongan si Teteh Merah. Setelah kita melintasi pertigaan dan berjalan di jalur Gunung Gede, kita kembali terkejut dengan bertemu si kakek untuk yang ketiga kalinya. Di sana kita kembali berbincang dengan si kakek dan kembali teman saya memberi sebatang rokok kepada si kakek tersebut. Sambil berbincang, saya tak henti memperhatikan si kakek. Namun si kakek tak pernah sekalipun melihat ke arah saya. Saat itu kita semua benar-benar terkejut karena untuk yang ketiga kalinya kita bertemu secara tiba-tiba. Namun kali ini jas yang si kakek kenakan berbeda dengan yang sebelumnya. Hanya saja penampilan si kakek masih sama seperti yang kita lihat pada saat pertama kali. Aki mah geus nulilingan gunung ka Putri. Ningali keayaan gunung ieu. Setelah kejadian itu, setiap kita melintas di jalur yang gak ada pendaki lainnya, kita semua selalu bersiap menunggu kedatangan si kakek. Namun, setelah kita semua bersiap, ternyata si kakek ini malah gak ada. Akhirnya, sampai kita semua turun, kita tidak pernah bertemu si kakek lagi. Bahkan sampai sekarang saya udah beberapa kali mendaki ke Gunung Gede.
Nah, itu dia cerita pendakian saya saat mendaki ke Gunung Gede pada tahun 2016. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian, dan buat kalian yang heran dengan cerita ini, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Hargai tempat yang kalian kunjungi agar kalian tetap terlindungi. Akhir kata, saya Muhammad Arsy, News Camcher, pamit undur diri. Sampai jumpa.